Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan dimanapun sore hari ini Bapak Ibu berada, apa kabarnya? Kita percaya bahwa sore hari ini kita boleh ada, itu semua karena kebaikan Tuhan. Bila kita mau tetap setia kepada Tuhan, kita mau tetap sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Mari satukan hati kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk sore hari yang indah ini. Engkau memberikan kami kesempatan Tuhan untuk kami boleh kembali bersekutu dengan Engkau Bapa. Tuhan, sore hari ini mari Bapa Engkau urapi setiap kami, mulai setiap pujian yang kami naikkan Tuhan, penyembahan yang kami berikan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, untuk kami boleh menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Tuhan, mari Bapa Engkau yang melawat Tuhan setiap umat-Mu yang mungkin saat ini Tuhan mendengar ibadah ini Tuhan dari rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau pasti Tuhan menyertai dan memberkati setiap umat-Mu yang sungguh-sungguh beribadah pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh lagi, katakan. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban
tinggikan Dia, agungkan Dia, sebab Dia Allah yang hidup, Allah yang layak untuk disembah. Dia Allah yang layak untuk ditinggikan pada sore hari ini. Kita percaya bahwa sore hari ini kita boleh ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Syukur, naikkan ucapan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Glory bagimu, terima kasih Yesus, kami bersyukur. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita satu hati dalam doa, kita akan mendengarkan firman-Nya. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa, Engkau yang mengurapi hamba-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu. Bila apa yang dikatakan, apa yang disampaikan Tuhan boleh menjadi berkat Tuhan bagi setiap jemaat-Mu yang mendengarkan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang ada di rumah. Selamat sore. Saya berdoa kita semua tetap dalam kondisi yang baik, tetap dalam perlindungan Tuhan. Saya percaya kalau kita punya hati yang lapar dan haus akan Tuhan, saudara tetap bisa menikmati hadirat Tuhan sekalipun kita ada di rumah. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan baca dari Yeremia 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bencana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak seperti kamu? Seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, suatu kali Tuhan bicara kepada Yeremia, "Kamu pergi ke rumah tukang periuk, karena nanti ketika kamu ada di sana, aku akan bicara kepadamu."
Jadi Nabi Yeremia ini pergi ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ketika Yeremia sampai di sana, tukang periuk ini sedang mengerjakan sebuah bejana, membentuk sebuah bejana. Dan bagaimana Yeremia ini memperhatikan bahan dasar apa yang digunakan, bagaimana bejana itu dibentuk, dibuat pola, ya kemudian ditaruh di meja, pengerjaannya diputar-putar, akhirnya dibentuklah menjadi sebuah bejana. Dan kalau bejana itu rusak ketika dibentuk, maka tukang periuk ini akan membentuk ulang bejana itu menjadi bejana lain yang lebih bagus lagi. Nah, setelah proses pembentukan ini selesai, kemudian Tuhan bicara kepada Nabi Yeremia. Seperti engkau memperhatikan tukang periuk membentuk sebuah bejana, demikian aku akan membentuk umatku. Dan pesan ini menjadi pesan yang begitu kuat kepada Yeremia pada waktu itu. Betapa umat Tuhan ini sangat dikasihi, sangat dicintai oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan akan bentuk mereka sesuai dengan apa yang baik menurut pemandangan Tuhan buat hidup mereka. Masing-masing secara khusus dalam kehidupan umat Tuhan. Nah, dari kisah ini ada dua hal penting yang perlu saya sampaikan untuk kita semua pada sore hari ini. Kita akan belajar dua pesan Tuhan. Yang pertama, saudara, saya memperhatikan dari pesan Tuhan ini adanya sebuah proses kehidupan. Jelas dikatakan pada ayat yang keempat, di sana dikatakan apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu di tangan itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Jadi Tuhan membawa Yeremia untuk belajar dari tukang periuk karena Tuhan ingin memberitahukan kepada manusia bahwa proses kehidupannya itu sebetulnya mirip dengan bejana yang sedang dibentuk oleh tukang periuk. Jadi proses kehidupan yang sedang Allah kerjakan dalam hidup saudara dan saya, itu sebetulnya mirip dengan seorang tukang periuk membentuk bejana yang indah menurut pemandangannya. Dari tanah liat sampai diubah menjadi sebuah bejana yang indah, berkualitas dan bermanfaat. Kalau kita perhatikan proses pembuatan, tentunya seorang tukang periuk tidak akan memilih bejana, memilih tanah liat yang tidak punya kualitas yang baik. Tentunya yang dipakai adalah kualitas yang baik. Disadari atau tidak bahwa hidup saudara dan saya ini sebetulnya punya kualitas yang baik untuk dibentuk, diproses oleh Tuhan. Cuman seringkali kita tidak menyadari, kita terlalu merendahkan diri kita, seakan-akan bahwa kita ini orang yang sangat tidak berharga. Padahal sebetulnya saudara adalah tanah liat yang berharga di hadapan Tuhan, yang siap untuk dibentuk sesuai dengan kehendaknya. Dari tanah liat kemudian itu dipilih, dibuang semua rumput-rumput liar, semua hal-hal yang kotor. Kalau perlu tanah liat ini kemudian diinjak-injak untuk bisa menghilangkan gelembung-gelembung yang ada, gelembung-gelembung udara yang masih berada di dalam tanah liat itu. Supaya apa? Supaya nanti pada proses pembakaran, gelembung-gelembung ini tidak membuat tanah liat ini menjadi pecah. Jadi perlu diinjak, perlu ditekan, perlu diproses. Ya, dan itu dilakukan berkali-kali sampai menghasilkan kualitas tanah liat yang siap untuk dibentuk. Baru tanah liat itu diletakkan di meja kerja. Meja kerja yang bisa diputar-putar. Diputar, dibentuk, rusak, dibentuk yang lain, sampai akhirnya menjadi sebuah bejana yang bagus menurut pemandangan si tukang periuk. Kemudian proses pembakaran terjadi, dibakar, dipanaskan supaya menjadi bejana yang liat, yang kuat. Setelah itu baru proses pendinginan dan bejana ini siap untuk dikerjakan, mungkin diberi warna dan sebagainya. Inilah proses dasar dari pembuatan sebuah bejana. Jika satu langkah saja terlewatkan,
maka tukang periuk ini akan memperoleh bejana yang kurang baik. Dan itu harus diulang kembali. Sampai akhirnya menjadi bejana yang baik menurut pemandangan tukang periuk. Tuhan ajarkan kepada Yeremia, seperti itulah Tuhan membentuk hidup umatnya, yaitu saudara dan saya pada sore hari ini. Apa tujuan dari proses kehidupan dalam hidup saudara dan saya? Menjadikan saudara dan saya menjadi orang yang lebih bernilai, lebih berkualitas, lebih indah di hadapan Tuhan. Saudara mau, saudara, menjalani proses kehidupan yang Allah akan nyatakan dalam hidup kita masing-masing? Membuat kita lebih berharga, lebih bernilai, lebih berkualitas dalam segala hal. Supaya hidup kita menjadi indah di hadapan Tuhan. Nah, ada sebuah kisah. Ada seorang gadis bernama Becky, usianya kurang lebih 16 tahun. Dia dari keluarga Kristen, papa mamanya orang Kristen, punya lingkungan gereja. Nah, suatu kali Becky ini dibawa ke rumah sakit karena didiagnosa bahwa kaki Becky, salah satu kaki Becky ini terkena kanker. Jadi proses operasi harus dijalankan, dan sementara operasi dilakukan, akhirnya ayah Becky, ibu Becky ini membawa semua rekan-rekan jemaatnya itu bisa berdoa. Mereka percaya bahwa mujizat akan dilakukan, mujizat akan terjadi, Tuhan akan menolong, memulihkan dan menyembuhkan Becky dengan sempurna. Nah, akhirnya dokter keluar dari kamar operasi dan menyatakan bahwa, "Pak, maaf, kami terpaksa harus mengamputasi salah satu kaki Becky karena sel kankernya sudah menyerang secara ganas dan bahkan mulai menjalar merambat ke bagian-bagian yang lain. Jadi kami terpaksa harus mengamputasi daripada Becky harus kehilangan nyawanya nanti." Nah, papanya syok mendengar berita itu dan dia sepertinya tidak percaya. Mereka sudah berdoa, mereka sudah memohon bantuan doa dari semua orang-orang yang sudah dia kenal. Mereka sudah satu hati, mereka sudah percaya, tetapi toh hasilnya seperti itu. Jadi akhirnya di tengah kesyokannya itu, si ayah ini bicara sama istrinya. Sepertinya Tuhan tidak mendengar doa kita. Sepertinya Tuhan tidak peduli dengan doa kita. Nah, istrinya yang mendengar perkataan suaminya ini kaget. Kenapa kamu bicara seperti itu? Allah memang tidak menjawab doa kita seperti yang kita harapkan. Tetapi saya tahu, saya percaya bahwa Dia Allah yang setia. Becky tetap akan menjalani kesembuhannya. Saya berdoa supaya semangatnya tidak ikut teramputasi. Saya yakin Tuhan punya rencana di balik semuanya ini. Akhirnya proses amputasi dijalankan. Dan setelah proses amputasi, masa-masa pemulihan, Becky akhirnya berkata, "Ya, saya berharap bahwa Tuhan itu memberikan mujizat kepada saya. Namun saya tahu kalau Tuhan tidak memberikan mujizatnya, Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada saya. Allah yang paling tahu kalau Tuhan menyadari bahwa saya membutuhkan dua kaki dalam kehidupan ini, Dia pasti tidak akan mengizinkan kaki saya ikut teramputasi. Tapi kalau Tuhan izinkan kaki saya teramputasi, artinya Tuhan tahu saya bisa menjalani hidup ini dengan satu kaki. Dan saya mau tetap percaya. Saya tidak tahu kenapa Tuhan izinkan ini terjadi, tetapi saya percaya Dia punya rencana. Dia Tuhan, Dia Allah yang punya rencana, yang punya kehendak. Dan hari ini saya mengizinkan kehendaknya untuk bisa terjadi dalam kehidupan saya. Akhirnya dijalanilah hari-harinya dengan satu kaki. Dan memang mendapat tambahan satu kaki palsu, saudara.
supaya dia bisa beraktivitas lebih nyaman, lebih leluasa, dikasih kaki palsu. Nah, masa-masa pemulihan dia harus ikut terapi di rumah sakit ya, supaya bisa membiasakan diri dengan kaki palsunya. Jadi selama masa terapi di rumah sakit, rupanya dia juga bertemu dengan orang-orang yang sama kasusnya dengan dirinya. Kakinya kehilangan satu, tangannya juga hilang satu. Orang-orang yang tidak lengkap tubuhnya, yang juga sama-sama sedang menjalani terapi di sana. Nah, rupanya melihat kondisi yang seperti itu, hati Becky yang mencintai Tuhan menjadi tertantang untuk bisa memberikan kekuatan dan penghiburan. Rupanya masa-masa pemulihan di rumah sakit menjadi ladang misi bagi Becky ini untuk bisa memberitakan tentang kasih Tuhan. Memberikan kekuatan kepada mereka yang mungkin sudah putus semangat, putus pengharapan, dikasih kekuatan. Nah, rupanya ada banyak orang diberkati dengan kehidupan Becky ini. Sampai suatu kali ada seorang cacat datang sama Becky dan dia berkata, "Saya sungguh bangga bisa berkenalan sama kamu. Tadinya saya orang yang rendah diri, orang yang minder dengan kondisi kaki saya yang tidak sempurna. Memang kakinya utuh dua tapi tidak sempurna bentuknya. Dia jadi orang yang minder, jadi orang yang malu, sepertinya dia tidak punya gairah hidup. Tapi ketika melihat semangat Becky, apalagi ketika dia harus melepas kaki satu palsunya dan kemudian pakai celana pendek, ya, kemudian masuk ke kolam renang. Dengan percaya dirinya, Becky ini nggak malu dengan keadaan kakinya yang satu, dan dia berjalan ke kolam renang dan berenang di sana. Nah, rupanya sikap percaya diri Becky yang seperti itu membuat dia tertempelak. Sadar bahwa dia yang punya kaki satu saja bisa tetap semangat hidup. Percaya diri. Kenapa aku yang punya kaki dua meskipun tidak sempurna, aku masih merasa malu, aku merasa minder. Akhirnya melihat semangat hidup Becky membuat dia kembali bersemangat dalam kehidupannya. Dia merasa bersyukur bisa berkenalan dengan Becky, menjadi orang yang sungguh banyak memberikan kekuatan dan bantuan spiritual dalam hidupnya. Kemudian beberapa tahun kemudian Becky ini akhirnya menikah dengan seorang hamba Tuhan. Menjadi seorang istri gembala, dan rupanya Tuhan pakai hidup Becky ini memberkati kehidupan banyak orang. Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bisa membangkitkan semangat orang, menjadi motor penggerak dalam kehidupan kaum wanita. Dan rupanya gerejanya diberkati dengan luar biasa karena satu orang Becky yang menjadi inspirator bagi banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Becky sadar bahwa sekalipun dia harus kehilangan satu kaki, tapi semangatnya tidak ikut teramputasi. Dia tahu Tuhan punya rencana, dia tahu dia sedang menjalani proses kehidupan yang tujuannya cuma satu, membawa dia semakin bernilai, semakin berkualitas, semakin indah dalam kehidupannya, dalam karakternya, menjadi mirip sama seperti Kristus. Jadi berkat untuk kemuliaan namanya. Saya tidak tahu apa yang menjadi proses kehidupan saudara pada sore hari ini. Tapi kalau saudara sedang menjalani proses yang tidak nyaman, proses yang mungkin berat hari-hari ini dalam hidup saudara secara pribadi maupun keluarga, dalam dunia pekerjaan, coba belajar untuk berserah kepada kehendak Tuhan. Kita tidak mengerti rencana Tuhan, tapi belajarlah menjadi orang yang berserah. Relakan dirimu diproses seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Relakan dirimu diproses Tuhan, karena Tuhan itu punya maksud dan tujuan yang baik dalam kehidupan saudara. Jangan berontak, jangan marah, jangan kecewa, tapi relakan dirimu dibentuk, diproses menjadi semakin lebih indah sesuai dengan apa yang baik menurut Tuhan dalam hidup saudara masing-masing. Saya percaya ketika engkau merelakan dirimu, suatu hari nanti saudara akan bersyukur bahwa rencana Allah yang terjadi yang tadinya tidak kita mengerti menjadi sebuah rencana Allah yang indah dan mulia dalam hidup kita masing-masing. Yang kedua, saudara,
Pelajaran yang kedua dari kisah tukang periuk yaitu adalah kedaulatan Tuhan. Ayat yang Roma 8 ayat yang ke-21. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda yang lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tukang periuk itu punya hak yang penuh sebagai pembentuk bejana. Dia sang kreator. Dia punya hak penuh. Ini tanah liat mau dibuat seperti apa? Itu hak dari tukang periuk. Jadi tanah liat tidak bisa meminta, tanah liat tidak bisa memohon, tolong jadikan aku vas bunga. Tolong jadikan aku sebuah cangkir yang cantik. Gak bisa. Itu hak penuh dari sang tukang periuk. Itulah yang Yeremia lihat dalam kehidupan tukang periuk ketika dia membuat sebuah bejana. Ide, rancangan yang ada di pikirannya dituangkan dalam pembentukan sebuah bejana. Dia bentuk bejana sedemikian rupa dengan segala keahlian sehingga bejana itu benar-benar menjadi sama dengan apa yang ada dalam pandangannya dan pikirannya. Dibentuk persis seperti apa yang dia kehendaki. Nah, tahukah saudara bahwa dalam tangan Tuhan kita semua ini punya rencana yang berbeda-beda. Dalam pemandangan Tuhan, dalam pikiran Tuhan, kita dibentuk, kita diciptakan dengan tujuan dan rencana yang berbeda-beda. Sesuai apa yang baik menurut pemandangan Tuhan. Ada seorang pemuda yang punya cita-cita ingin menjadi seorang misionaris. Dia kepingin pergi ke Afrika memberitakan Injil Tuhan, untuk bisa menjadi berkat di sana, menjadi kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu cita-citanya sejak dia muda. Dia berpikir, dia punya rencana nanti Tuhan setelah saya menikah, saya akan ajak semua keluarga saya, istri saya untuk bisa berangkat ke Afrika dan kita hidup di sana menjadi berkat, melayani Tuhan sampai seumur hidup. Itu yang menjadi impiannya, harapannya. Dan beranjak dia dewasa, dia kemudian menikah, dan rupanya dia menemukan satu hal bahwa ternyata kesehatan istrinya ini sangat-sangat tidak bagus. Sehingga ini menjadi halangan yang sangat besar untuk bisa mereka berangkat ke Afrika. Pemuda ini bingung. Dia merasa, Tuhan, aku punya cita-cita, aku punya kerinduan, aku punya harapan. Tapi mengapa sepertinya kalau ini memang dari Tuhan, tapi kok mengapa sepertinya pintu itu tertutup semua? Secara khusus hal-hal yang berhubungan dengan istriku. Kesehatannya tidak mendukung, kesehatannya begitu buruk. Di tengah kebingungannya dia merasa, apa ya maksud Tuhan dalam hidupku? Dia mencoba memahami itu tetapi gak bisa menemukannya. Akhirnya sambil dia berdoa mencari jawaban Tuhan, dia mulai menjalankan aktivitas hidupnya seperti biasa. Kemudian dia membantu orang tuanya, karena orang tuanya ini punya usaha membuat anggur perjamuan. Ya, anggur yang digunakan untuk perjamuan, ya itu dia orang tuanya produksi itu, proses, ya kemudian dijual ke gereja-gereja. Nah, rupanya usahanya ini maju dan berkembang. Tapi di satu sisi orang tuanya ini kondisi kesehatannya pun juga akhirnya yang sudah semakin menua, akhirnya sepertinya nggak bisa lagi melanjutkan usaha itu. Akhirnya diambil alih oleh anak muda ini. Biar saya yang kerjakan. Akhirnya ketika dikerjakan, ditangani, berkat Tuhan melimpah. Berkat Tuhan dicurahkan dengan luar biasa. Bisnis dari yang dia kerjakan ini berkembang, dikenal banyak orang, dan akhirnya dia dapat banyak uang. Dari uang yang dia dapat itulah akhirnya dia mulai menyumbang ke gereja.
menyumbang ke yayasan misi, menyumbang orang-orang yang pergi menjadi misionaris, danai, dia berikan support dengan keuangan. Dan jumlahnya sangat besar karena memang dia punya hati di sana. Dia nggak bisa berangkat, yang bisa dia kerjakan adalah, oh aku bisa bekerja dan aku punya uang, aku gunakan uang ini untuk bisa membantu orang-orang yang bergerak dalam dunia misi. Dia gunakan uang itu dan benar banyak pekerjaan-pekerjaan misi yang didanai oleh anak Tuhan ini. Sampai pada suatu titik dia mulai mengerti. Oh, ternyata Tuhan tidak mengizinkan aku ke Afrika. Mungkin Tuhan berpikir, Tuhan punya rencana kalau aku ke Afrika mungkin aku tidak bisa maksimal di sana. Jadi Tuhan punya rencana yang berbeda, seperti tukang periuk membentuk sebuah bencana. Tuhan buat dia menjadi seorang pengusaha yang berhasil, pengusaha yang sukses. Dari usaha itu tetap rencana Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dia bisa mendanai banyak orang menjadi misionaris. Berangkat ke Afrika, berangkat ke Cina, berangkat ke banyak negara menjadi berkat supaya nama Tuhan dipermuliakan dengan orang-orang yang punya kemampuan yang mungkin lebih baik daripada anak Tuhan ini. Dan mungkin hasilnya pun jauh lebih maksimal daripada anak muda ini yang berangkat ke Afrika. Dia mengerti, akhirnya dia menjadi pengusaha yang sukses dan luar biasa. Mendanai banyak kegiatan misi untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita nggak bisa pilih kita mau jadi apa. Kalau saudara punya rencana, saudara punya cita-cita, serahkan dalam tangan Tuhan. Bawa dalam tangan Tuhan. Tuhan, aku punya rencana ini, aku punya cita-cita ini, aku serahkan dalam tangan Tuhan. Dan biarlah saudara ikut apa yang menjadi penjunan agung itu membentuk hidup saudara. Karena saya percaya Tuhan jauh lebih mengerti. Sejauh langit dari bumi, demikian juga rencana kita dibandingkan dengan rencana Tuhan. Saudara akan menjadi orang yang jauh lebih maksimal, bahkan sangat maksimal ketika engkau ada dalam rencana Tuhan. Di sanalah engkau akan menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Di sanalah saudara akan menjadi sesuatu yang jauh lebih bernilai, lebih berkualitas ketika engkau berjalan dalam kehendak dan rencananya. Pastikan semua impian saudara, rencana saudara diserahkan dalam tangan Tuhan. Saya percaya ketika engkau tetap setia, tetap mengandalkan Tuhan, saudara akan dibawa dan digiring untuk masuk dalam rencananya yang ajaib untuk setiap saudara dan saya. Hari ini saya tidak mengerti proses apa yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, tapi pastikan proses apapun yang harus engkau lalui, miliki hati yang rela, miliki hati yang mudah dibentuk. Karena saya percaya setiap pembentukan Tuhan menjadikan saudara bejana yang indah sesuai dengan pemandangan Tuhan. Supaya saudara menjadi orang yang lebih berkualitas, lebih bernilai, dan lewat hidup saudara, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita sore hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar. Kami mengerti bahwa hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Kami percaya hidup kami akan jauh lebih maksimal, lebih berkualitas ketika hidup kami berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, apapun yang menjadi masa depan kami, rencana kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bawa kami, bentuk kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena setiap pembentukan Tuhan akan menjadikan hidup kami jauh lebih bernilai, jauh lebih berkualitas. Karena lewat hidup yang sudah dibentuk oleh Tuhan, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Makasih untuk ibadah pada sore hari ini. Kami percaya Engkau memberkati jemaat Tuhan yang di rumah. Tetap Tuhan, berikan mereka hati yang melekat kepada Tuhan, hati yang percaya. Engkau lindungi keluarga mereka, pagari, bungkus dengan kuasa darah-Mu. Sehingga tidak ada hal yang buruk yang terjadi dalam hidup mereka. Sehingga mereka boleh menjalani hari-hari mereka dengan penuh sukacita. Tetap berharap dan tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari angkat tangan jemaat yang dikasih Tuhan, buka hati yang lebar. Diberkatilah engkau dengan seluruh keluargamu, pekerjaan baik yang kau lakukan. Diberkati dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati katakan amin.